Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali menjumpai Anda tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar kota Parepare yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah. Berikut apa kabar Parepare untuk Anda. Pemirsa, informasi pertama terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare menggelar workshop seni budaya. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pelestarian kesenian tradisional di Kota Parepare. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare melalui bidang kebudayaan menggelar workshop tenaga pendidik seni budaya yang diikuti puluhan tenaga pendidik yang terdiri dari guru sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, guru sekolah menengah pertama, dan guru madrasah sanawiyah. Kepala Bidang Kebudayaan Mustadirham menjelaskan, kegiatan tersebut dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76, serta sebagai upaya pelestarian kesenian tradisional di Kota Parepare. Nantinya para peserta workshop diharapkan bisa melakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada peserta didik di sekolah masing-masing. Yang akan dilatih melalui workshop ini khusus untuk dalam rangka pelestarian kesenian tradisional di Kota Parepare. Insya Allah berlangsung hari ini tanggal 27 sampai 28 besok, dan diharapkan mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya bisa dilakukan pembinaan yang berkelanjutan, dan nantinya guru-guru kita atau tenaga pendidik yang sudah dilatih di workshop ini akan kemudian mengajarkan kepada peserta didiknya nanti di sekolah masing-masing dengan materi-materi kesenian tradisional yang sudah didapatkan melalui workshop ini. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini menghadirkan 6 pemateri, salah satunya dari Universitas Kesenian Jakarta dengan judul materi Teknik dan Praktikum Tari Patenung. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, jadwal pelaksanaan tes SKD CPNS dan P3K untuk Kota Parepare direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan September mendatang. Terkait persyaratan pencegahan COVID-19, pihak BKPSDMD berharap peserta dapat menggunakan masker 2 jenis dan melampirkan hasil tes antigen atau PCR. Penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk pemerintah kabupaten kota mulai dilakukan 14 September mendatang. Khusus untuk Kota Parepare, tes SKD dijadwalkan 18 September 2021 di Islamic Center Parepare. Sekretaris BKPSDMD Kota Parepare, Adriani Idrus, yang ditemui usai mengikuti kegiatan sosialisasi kelembagaan gerakan PKK pada Kamis kemarin menjelaskan sejumlah syarat yang wajib dipenuhi oleh peserta di masa pandemi COVID-19. Salah satunya peserta SKD di masa pandemi ini diminta untuk menggunakan masker 2 lapis. Meski protokol kesehatan terbilang ketat, namun Adriani mengungkapkan peserta yang sudah dinyatakan lulus administrasi tidak akan dirugikan jika dinyatakan terpapar COVID-19. Bagaimana peserta nanti SKD pelaksanaan karena kita di masa pandemi. Masker itu harus dua lapis, satu masker medis, satunya masker kain. Itu yang harus dipakai. Kemudian sebelum pelaksanaan SKD H-14 itu peserta diwajibkan mengisi formulir yang ada di sistem SSCASN, dan paling lambat pengisiannya itu H-1. Nah, itu di print kemudian dibawa pada saat tes. Kemudian diwajibkan peserta SKD itu lakukan PCR 2 kali 24 jam, bisa juga dengan antigen 1 kali 24 jam. Itu kemudian tidak boleh diantar sampai ke lokasi ujian oleh pengantarnya. Jadi pengantarnya hanya drop kemudian pulang. Kemudian jika ada peserta yang terkonfirmasi positif pada saat jadwal tesnya, maka yang bersangkutan akan kita pindahkan di jadwal yang lain, mungkin daerah lain, setelah kami koordinasi dengan BKN Dagunan 4 Naas. Adriani menambahkan,
Jika pada saat pengecekan suhu tubuh terdapat peserta yang suhu tubuhnya tinggi atau abnormal, maka panitia CPNS akan menempatkannya di ruangan terbuka yang telah disiapkan untuk melakukan tes SKD dan akan diawasi oleh panitia yang memakai alat pelindung diri atau APD. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Raih juara 1 kelurahan Lurah Sumpang Minangai diganjar promosi jabatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Parepare dalam sambutannya. Berikut liputannya. Keberhasilan Lurah Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Widin Wijaya, mengantarkan Kelurahan Sumpang Minangai meraih juara 1 pada Lomba Kelurahan Tingkat Kota Parepare tahun 2021. Hal tersebut mendapat apresiasi tersendiri dari Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dengan memberikan reward berupa promosi jabatan. Hal ini disampaikan di sela sambutannya pada acara penyerahan penghargaan Lomba Kelurahan di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Jumat 27 Agustus 2021. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota 2 periode ini juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Provinsi Sulawesi Selatan yang tahun 2021 ini tidak melaksanakan lomba kelurahan hingga tingkat provinsi. Sangat disayangkan kalau hanya memberikan piagam, penghargaan, piala, dan pembinaan. Sangat. Nah ini, maaf, saya paling berani kalau hal yang seperti menyuarakan. Kita mensuarakan, kasihan Lurah Sumpang Minangai yang sudah berprestasi, mau uji nyali tingkat provinsi, mau uji nyali di tingkat nasional. Ini, tapi jangan patah hati. Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kalau tidak salah tahun sebelumnya yang berprestasi itu terbaik itu adalah Lurah Galuh Maloan, kalau tidak salah. Galuh Maloan, dan bahkan mendapatkan reward itu 1 miliar. Nah, saya merespon Ibu Lurah ini saya promosikan dari eselon 4 ke eselon 3. Tidak adil rasanya Pak Sekda, Pak Wali, Pak Sekda, Kepala BKP SDM, kalau saya tidak promosikan juga Lurah yang terbaik pada hari ini. Segera promosikan dari eselon 4 ke eselon 3. Carikan posisi yang bersesuaian dengan skillnya. Karena pada juga, kalau kita promosikan seseorang di tempat tertentu tidak bersesuaian dengan skillnya, harus sesuaikan dengan skillnya. Promosikan ke eselon 3 supaya ada penyemangat. Dan bisa tanya kepada Pak Lurahnya. Setiap saya turun ke wilayahnya, saya panggil dan saya tegur. Mungkin sudah bosan setegur, mungkin sudah bosan saya marahi, tapi inilah hasilnya. Dia yang terbaik. Nah, olehnya itu, memang penilaian-penilaian itu Pak Pandrino memang harus secara terkoordinasi, Pak, dan terintegrasi. Sebelumnya, Kepala Bagian Pemerintahan Setdako Kota Parepare, Ramli APMSI dalam laporannya mengatakan, juara lomba kelurahan tingkat kabupaten kota seharusnya mengikuti lomba kelurahan pada tingkat provinsi, namun tahun ini tidak dilaksanakan, sehingga Kelurahan Sumpang Minangai tidak berlanjut hingga tingkat provinsi. Kelurahan pada tingkat kabupaten kota selanjutnya direncanakan mengikuti lomba kelurahan tingkat provinsi dan nasional. Namun sehubungan dengan tidak dilaksanakannya lomba kelurahan tingkat provinsi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 ini, maka keikutsertaan Kelurahan Sumpang Minangai sebagai juara 1 tingkat Kota Parepare tidak berlanjut pada tahap berikutnya. Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacukiki Barat sendiri memiliki sejumlah inovasi pelayanan unggulan, di antaranya Jempol Sinona atau jemput bola dengan sistem teknologi layanan, hingga taman baca anak ramah lingkungan, serta peningkatan ekonomi masyarakat dengan pembuatan bosara yang dipadukan dengan kerang laut dan peningkatan produksi ikan kering. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Saudara, setelah melalui beberapa tahap penilaian, Kelurahan Sumpang Minangai keluar sebagai juara pada Lomba Kelurahan Tingkat Kota yang digelar pemerintah Kota Parepare dengan meraih nilai 550. Kelurahan Sumpang Minangai, Kecamatan Bacokiki Barat, Kota Parepare, tampil sebagai kelurahan terbaik pertama pada Lomba Kelurahan Tingkat Kota Parepare dengan meraih nilai 551,2 setelah diadakan Lomba Kelurahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Parepare di tahun pemulihan ekonomi ini. Juara kedua diraih Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, dan juara ketiga diraih Kelurahan Lompoy, Kecamatan Bacokiki. Penyerahan hadiah dan piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, didampingi Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim dan Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Jumat 27 Agustus 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam sambutannya mengatakan, suatu perlombaan dengan model apapun adalah untuk memilih yang terbaik, tidak lain adalah untuk memberikan motivasi sebagai pembeda mana yang bekerja. Suatu perlombaan dan model apapun untuk kita memilih yang terbaik, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan motivasi. Untuk memberikan motivasi. Itu tujuan utama dan sebagai sarana pembeda mana yang bekerja, mana yang tidak bekerja. Ini. Saya tidak mengatakan yang tidak dapat hadiah, tidak juara, tidak bekerja. Dia bekerja tapi jauh lebih hebat cara kerjanya dari yang mendapat penghargaan. Itu tolak ukur dulu kita harus sepakati. Sama halnya setiap tahun, setiap SKPD kita lakukan lomba inovasi. Itu untuk merangsang. Itu untuk merangsang. Parepare sudah mendapatkan penghargaan 194 kalau tidak salah. Itu karena rangkaian motivasi. Kerja. Dalam setiap tahun kita mengambil momen untuk memaknai tahun anggaran seperti sekarang ini. Tahun 2021 kita memaknai sebagai tahun pemulihan ekonomi. Kita cari maknanya. Bukan cuma wali kota, Pak Wawali, Pak Sekda, dan pejabat struktural yang harus memaknai. Sampai tingkat juga. Pemerintah Kota Parepare memberikan hadiah uang pembinaan, yaitu juara 1 sebesar 5 juta rupiah, juara 2 sebesar 2 juta rupiah, dan juara 3 sebesar 1.500.000 rupiah. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. BPJS Kesehatan Parepare tolak gratifikasi. Hal ini disampaikan oleh Bidan SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Parepare. Menurutnya pelayanan kepada peserta JKN merupakan tugas dan tanggung jawab dari BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kota Parepare menolak segala bentuk gratifikasi. Hal itu disebutkan dalam sosialisasi pedoman gratifikasi dan whistleblowing system atau WBS yang digelar secara virtual bersama mitra kerja penyediaan barang dan jasa juga awak media. Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Parepare Syahrir mengatakan, sesuai instruksi pusat, pihaknya menolak segala bentuk gratifikasi baik dari peserta maupun mitra kerja karena menurutnya pelayanan kepada peserta JKN merupakan tugas dan tanggung jawab BPJS Kesehatan. Ia juga menjelaskan, melalui WBS masyarakat bisa melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan BPJS Kesehatan. WBS dapat diakses melalui komunikasi secara fisik atau tatap muka melalui email wbs@bpjskesehatan.go.id di nomor 021 421 2938 atau di nomor 0811 8010 2424 atau melalui aplikasi Siap. Yang penting kalau terkait dengan gratifikasi, intinya adalah kami pegawai atau duta BPJS Kesehatan menolak segala hal yang berbentuk gratifikasi. Sebagaimana kita ketahui, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, baik berupa uang, barang, diskon, dan lain-lain.
Karena apapun yang kami lakukan di sini itu sudah termasuk dari tugas dan tanggung jawab kami, sehingga tidak diharapkan lagi pemberian dari pihak luar. Karena hal itu sangat beresiko, khususnya kami di bagian pengadaan, apabila menerima hal-hal seperti itu dapat merubah keputusan kami dalam hal misalnya pemilihan pemenang tender atau pemilihan vendor seperti itu. BPJS Kesehatan saat ini juga mengadakan lomba TikTok dan vlog tentang anti gratifikasi yang diumumkan di Instagram @BPJS Kesehatan RI dengan hadiah jutaan rupiah. Erwin, Dila, TV Peduli mengabarkan. Saudara, sejumlah warga mendapatkan sanksi dari tim Satgas COVID-19 saat melakukan operasi justisi di wilayah Jalan Mati Rotasi. Masih banyaknya warga yang melakukan pelanggaran. Satgas COVID menghimbau agar masyarakat dapat lebih disiplin. Operasi justisi terus gencar dilakukan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kota Parepare. Salah satunya dengan terus memantau mobilitas warga saat beraktivitas di luar rumah dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan, yakni menggunakan masker. Seperti yang dilakukan Satgas di Kecamatan Ujung Kota Parepare, operasi dilakukan di kawasan Jalan Poros Mati Rotasi. Dari operasi ini masih ditemukan beberapa pelanggar. Mereka pun tetap diberikan sanksi oleh petugas dan beberapa di antaranya memilih untuk menerima sanksi sosial dengan membersihkan sampah di sekitar lokasi operasi. Kota Parepare melaksanakan kegiatan operasi justisi, penegakan protokol kesehatan. Jadi terutama dalam pemakaian masker. Ya, seperti itu kami melaksanakan kegiatan ini oleh karena masih sangat rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat Kota Parepare khususnya dalam pemakaian masker. Ya, seperti itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare menyerahkan benih ikan nila dan indukan ikan lele sebanyak 13.000 ekor kepada 3 kelompok budidaya perikanan di Kota Parepare. Bantuan ini diberikan dalam upaya pemulihan ekonomi. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Budidaya Perikanan dan sejumlah penyuluh dari Dinas PKP menyerahkan benih ikan nila dan indukan ikan lele sebanyak 13.000 ekor kepada 3 kelompok budidaya perikanan, salah satunya kelompok yang berlokasi di Kecamatan Baju Kiki Barat. Penyerahan yang dilakukan pada Jumat 27 Agustus 2021 ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dalam hal pemulihan ekonomi. Wildana menjelaskan, ikan nila dan ikan lele merupakan komoditas unggulan perikanan budidaya Indonesia dan sangat menjanjikan. Pada hari ini, di hari yang awal ini kami telah menyerahkan bibit benih ikan nila dan ikan lele sebanyak 13.000 ekor untuk 3 kelompok. Alhamdulillah, ini adalah salah satu instrumen yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas PKP dalam hal pemulihan ekonomi. Kami sadar bahwa komoditas nila dan lele ini pada hari ini adalah komoditas yang sangat menjanjikan, apalagi di masa pandemik ini yang serba sulit ini. Dan itulah salah satu upaya kita dalam hal pemulihan ekonomi dari Pemkot Parepare melalui Dinas PKP. Salah seorang ketua kelompok budidaya perikanan, Amiruddin, mengatakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian, apalagi di masa pandemi COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, untuk meringankan rasa takut masyarakat sebelum disuntik vaksin, Kecamatan Soreang menggelar vaksinasi di kawasan hutan wisata Jompie. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dengan suasana yang sejuk,
warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar oleh pemerintah Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Bertempat di lokasi wisata alam Kebun Raya Jompie, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, warga ikut vaksinasi serasa berwisata di alam. Sebagai langkah percepatan vaksinasi, pemerintah sengaja memilih wisata alam agar masyarakat tidak jenuh menunggu antrian vaksinasi. Bahkan, sebagian peserta vaksinasi terlihat memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto. Tempat ini bermaksud kami pilih untuk pelaksanaan vaksinasi khusus di RW 7 Jompie ini, bagaimana warga kami bisa rileks pada saat menghadapi apakah dengan jarum suntik sebelum disuntikan, mungkin warga kami bisa rileks sedikit. Dan juga ini salah satu juga petugas kami yaitu dari Puskesmas Laulang yang memang bisa agak nyaman sedikit dalam melaksanakan tugasnya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.